Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan kembali mendapatkan buff dari author. Meskipun Fang Yuan masih berada di peringkat 7, tapi setelah memiliki sungai arus balik, dia bahkan mampu bersaing dengan para ahli peringkat 8. Bahkan di akhir cerita juga dijelaskan bahwa Fang Yuan berhasil pergi ke Laut Timur tanpa masalah. Seolah-olah ahli peringkat 8 itu sudah tidak punya harga diri lagi. Kalau dulu ada yang mengatakan bahwa Fang Yuan itu MC yang ampas, ya memang. Karena Fang Yuan itu representasi dari zero to hero yang sebenarnya. Dia benar-benar mendaki dari dasar menuju ke puncak. Kalau kita ingat, latar belakang dari Fang Yuan adalah seorang transmigrator yang dia sejak awal tidak dibekali buff sama sekali. Dia bahkan memulai perjalanan hidupnya dari bakat kelas C, dan dia diperlakukan tidak adil oleh keluarganya sendiri. Fang Yuan berjuang dengan tangan dan kakinya sendiri sampai akhirnya menarik perhatian dari kehendak surga, yang kemudian membantu Fang Yuan menyempurnakan Spring Autumn Jicanda. Ya tentu untuk kepentingan dari kehendak surga, tetapi karena keuletan Fang Yuan dan juga karena Fang Yuan itu adalah iblis dunia lain, maka kehendak surga memanfaatkannya. Pada akhirnya, Fang Yuan pun mengulang kehidupannya dari awal dan merubah segalanya. Sampai sekarang, Fang Yuan akhirnya berhasil berdiri setara dengan para ahli peringkat 8, meskipun dia masih berada di peringkat 7. Bahkan di part kemarin, kita tahu kalau Fang Yuan berhasil mendapatkan Gu Ketekunan atas ketekunan yang ia miliki. Bahkan di part kemarin, kita tahu kalau Fang Yuan berhasil mendapatkan Gu Ketekunan. Kenapa? Alasannya sederhana, karena Fang Yuan tidak menyerah pada segala kondisi yang ia hadapi. Dia tetap berjalan di atas kedua kakinya sendiri. Bahkan dari seorang iblis saja, Fang Yuan itu kan iblis ya, kita bisa mengambil sisi positif yang bisa kita tanamkan untuk diri kita sendiri. Jangan menyerah dalam segala upayamu, terus berjuang sampai akhir. Yuk, bisa. Dan sekarang, mari kita lanjutkan kisah hidup Fang Yuan di part 259. Kali ini, kita kembali ke dataran utara. Jauh di kedalaman dataran utara, terdapat sebuah ruangan dari batu yang memiliki urat magma yang menjalar seperti jaring laba-laba. Cahaya dari magma itu tampak berbendar dan menerangi seluruh ruangan. Tentu saja di sana terasa panas, tapi ada beberapa orang di dalamnya yang saat ini sedang beristirahat. Orang-orang itu tidak lain adalah Ying Wuxie, Raja Sejati Gunung Ungu, Bai Ningping, dan juga He Loulan. Di tengah istirahat itu, Raja Sejati Gunung Ungu kembali menjadi gila. Dia kini tampak meraung dan menggigit kaki Ying Wuxie. Sementara itu, Ying Wuxie hanya bisa pasrah dan berdiam diri. Lalu, Bai Ning setelah melihat semua ini bertanya, "Apa semua ini adalah rencanamu? Apakah Miniman ini yang kau sebut sebagai orang yang bisa membunuh Fang Yuan?" Jujur saja, Bai Ning sedikit kesal karena semua yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang Ying Wuxie katakan. Bagaimanapun, dalam perjalanan ini mereka telah kehilangan 2 orang. Pertama adalah Xingnu, ahli peringkat 7 meskipun Rockman. Dan yang kedua adalah Tai Payun Seng.
Ditambah saat ini, kondisi dari Raja Sejati Gunung Ungu masih tampak terpuruk. Dia masih berada di dalam kegilaan. Mendengar pertanyaan dari Baining, ekspresi Ying Wuxie tidak berubah. Dia tetap terlihat tenang. Kemudian perlahan, Ying Wuxie berkata, "Aku telah meremehkan Fang Yuan. Aku tidak menyangka kalau dia akan memperbaiki Gu Ketekunan dan menjadi tuan dari sungai arus balik. Sekarang, aku mengerti kenapa kehendak surga memilihnya sebagai alat. Dia benar-benar sulit untuk diatasi." Mendengar itu, Baining tampak semakin kesal. Dia mengingat kejadian saat berada di sungai arus balik. Faktanya pada saat itu, memang dia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, setelah memikirkan hal ini, Baining tidak bisa menyalahkan Ying Wuxie. Baining pun kembali terdiam. Kemudian, setelah beberapa hari berlalu, Raja Sejati Gunung Ungu akhirnya membuka mata dan bangun dari kegilaannya. "Tuan, Anda akhirnya sudah bangun," kata Ying Wuxie yang kini terlihat sangat gembira. Sementara Raja Sejati Gunung Ungu masih tampak sedikit pusing. Dia bahkan terlihat memegang kepalanya. Lalu dengan suara berat, dia berkata, "Sudah berapa lama waktu berlalu sejak kita meninggalkan wilayah pegunungan bersalju? Bagaimana akhir dari pertempuran yang ada di sana?" Ying Wuxie menghela nafas sejenak sebelum akhirnya bicara. "Sekarang sudah setengah bulan berlalu sejak pertarungan itu. Pada akhirnya, Fang Yuan berhasil melarikan diri melalui dinding regional. Sementara para ahli benua tengah, saya tidak begitu yakin bagaimana hasilnya. Karena ketika itu, surga panjang umur mengejar mereka. Dan kemudian, sebuah rumahku turun dari langit dan membawa mereka pergi." Mendengar itu, Raja Sejati Gunung Ungu pun mengangguk. Kali ini, orang-orang dari benua tengah sepertinya harus menelan pil pahit. Dengan adanya pengaturan dari The Great Sun di masa lalu, mereka tidak akan bisa lolos dengan mudah. Bahkan kemungkinan mereka tidak akan selamat. Ying Wuxie pun mengangguk. Lalu, kemudian dia bertanya, "Tuan, lantas apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kalau sebelumnya Ying Wuxie adalah orang yang bertanggung jawab untuk memegang kelangsungan, membangkitkan sekte bayangan dan menyelamatkan tubuh utama dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, saat ini posisi itu telah beralih kepada Raja Sejati Gunung Ungu. Kenapa? Ya karena Raja Sejati Gunung Ungu memiliki posisi yang jauh lebih tinggi daripada Ying Wuxie. Maka wajar kalau kemudian Ying Wuxie bertanya pada Raja Sejati Gunung Ungu tentang apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Kemudian, mendengar pertanyaan dari Ying Wuxie, Raja Sejati Gunung Ungu hendak menjawab. Tetapi, sebelum dia bicara, tiba-tiba dinding gua itu pun berkedip. Dan akhirnya Raja Sejati Gunung Ungu terdiam. Setelah beberapa saat Raja Sejati Gunung Ungu kemudian bertanya pada Ying Wuxie dan tidak menjawab pertanyaan sebelumnya. Jadi sudah berapa kali magma itu berkedip? Baining pun lalu menjawab, 107 kali. Baining mengingat karena memang daya ingat Baining itu bagus. Dan dia pun sangat gabut selama berada di dalam gua itu. Jadi dia sudah menghitung kedipan dari magma sejak awal.
Mendengar pernyataan dari Baining, Raja Sejati Gunung Ungu tampak masam. Formasi ini kubuat untuk melawan pemotongan yang dilakukan oleh orang-orang dari jalur kebijaksanaan. Kalau sudah ada 107 kali magma yang berkedip, artinya sudah sebanyak itu juga orang yang mencari keberadaan kita. Mendengar itu, Ying Wuxie pun berkata, "Saya khawatir bahwa kemungkinan sebagian pemotongan itu juga dilakukan oleh Fang Yuan. Dia sendiri memiliki gerakan pembunuh investigasi dari jalur keberuntungan yang mana itu dapat menemukan lokasi kami. Bahkan, jika kami bersembunyi di dalam apertur abadi pun, dia masih bisa menemukan kami." Raja Sejati Gunung Ungu pun mengangguk. Dia berkata, "Fang Yuan memang layak menjadi orang yang dipelihara oleh kehendak surga. Dia bahkan telah menghancurkan semua rencana kita. Dia orang yang memiliki bakat yang luar biasa dan kemauan yang tak tertandingi. Dia sungguh adalah jenius yang hanya terlihat sekali dalam 10.000 tahun." Raja Sejati Gunung Ungu memberikan penilaian yang sangat tinggi pada Fang Yuan. Terkesan pujian itu bahkan berlebihan. Namun, dari ketiga orang yang ada di sana, tidak ada satupun yang menyangkal perkataan dari Raja Sejati Gunung Ungu. Seolah-olah mereka pun menyetujui ungkapan dari Raja Sejati Gunung Ungu. Lalu kemudian, Raja Sejati Gunung Ungu melanjutkan, "Kalau begitu, kita akan mengambil langkah berikutnya. Kita akan mengajukan gencatan senjata pada Fang Yuan." Gencatan senjata? Ying Wuxie dan yang lainnya pun terkejut. "Benar, gencatan senjata. Kenapa? Apakah ada yang aneh?" tanya Raja Sejati Gunung Ungu. Ying Wuxie pun menjawab, "Tidak, tuanku. Tapi mempertimbangkan Fang Yuan sebagai musuh utama kita, apakah mungkin dia akan mau menerima tawaran ini?" Raja Sejati Gunung Ungu menjawab, "Kalian masih terlalu hijau. Kalian tidak tahu bahwa musuh terbesar kita bukanlah Fang Yuan, melainkan pengadilan surgawi. Apakah menurutmu kita bisa menyelamatkan tubuh utama kita dengan mudah? Saat ini ada banyak keadaan yang membuat situasi kita menjadi semakin sulit. Kalian harus ingat bahwa saat ini masih ada formasi super di perbatasan selatan. Kemudian masih ada juga alam mimpi. Ketika kita mulai menyerang tempat itu, aku yakin bahwa kehendak surga tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menggunakan pengadilan surgawi untuk menyerang kita." Mendengar itu, ekspresi dari Ying Wuxie pun menjadi suram. "Tuan, saya telah mempertimbangkan bahaya ini sebelumnya. Tapi, tubuh utama kita dalam bahaya besar. Karena itu saya menjadi sangat cemas." Raja Sejati Gunung Ungu menjawab, "Aku pun mengkhawatirkannya. Karena itulah kita harus bekerja sama dengan Fang Yuan. Pertama, saat ini kekuatan Fang Yuan sudah berada di tingkat yang luar biasa. Dia bahkan mampu bertahan setelah menerima serangan dari beberapa ahli peringkat 8. Kemudian yang kedua, Fang Yuan adalah iblis dunia lain yang utuh. Maka namanya pasti akan tercetak di dalam daftar pengadilan iblis. Dia adalah musuh besar bagi pengadilan surgawi. Pada akhirnya, musuh dari musuh adalah teman. Selama kita bisa bekerja sama, maka kita akan mendapatkan situasi yang menguntungkan. Sekte kita masih memiliki banyak sumber daya, sementara dia memiliki gerakan pembunuh mengurai mimpi. Selama kita bekerja sama, maka kita bisa menyelamatkan tubuh utama kita."
Mendengar itu, Ying Wuxie mengerutkan kening. Dia menyingkirkan segala emosi pribadinya dan mencoba mempertimbangkan kemungkinan ini. Namun meski begitu, dia masih khawatir. Fang Yuan itu licik dan ganas. Dia menganggap kita sebagai ancaman terbesar dan ingin melenyapkan kita. Ditambah, saat ini dia adalah tuan dari sungai arus balik. Dengan situasinya sekarang, dia tidak terlalu membutuhkan sumber daya. Akan sulit baginya untuk mengajukan penawaran. Raja sejati Gunung Ungu mengangguk. Kamu benar, tapi kamu lupa tentang cacat terbesar dari tubuh abadi berdaulat. Cacat? Apa maksud tuan? Apa yang Anda maksud adalah tanda dao yang tidak saling bertentangan? Ying Wuxie bertanya. Tentu saja bukan. Tanda dao yang tidak saling bertentangan adalah keuntungan terbesar dari tubuh abadi berdaulat. Bahkan jika itu memiliki kelemahan, keuntungannya jauh melebihi kerugiannya. Namun ada satu cacat yang tersembunyi di dalam tubuh itu, jawab Raja sejati Gunung Ungu. Cacat tersembunyi? Ying Wuxie pun terkejut. Raja sejati Gunung Ungu mengangguk. Rencana awal kami adalah memperbaiki Gujanin abadi berdaulat peringkat 10. Karena hanya Gujanin abadi peringkat 10 yang tidak memiliki cacat. Namun rupanya kali ini kita hanya memperbaikinya sampai peringkat 9. Yang artinya tubuh ini masih memiliki cacat. Hanya saja memang kecacatan itu belum terlihat. Saat cacat dari tubuh ini mulai terasa, maka itu akan memaksa Fang Yuan untuk bekerja sama dengan kita. Kini Ying Wuxie dan yang lain pun penasaran. Kira-kira cacat apa yang ada di tubuh abadi berdaulat? Sampai-sampai membuat Raja sejati Gunung Ungu yakin bahwa Fang Yuan pasti akan mau bekerja sama dengan mereka. Baiklah, untuk sekarang kita akan pergi ke Laut Timur. Ada hal yang harus kuselidiki di Sungai Waktu. Karena seharusnya masih lama waktu untuk menyempurnakan janin abadi berdaulat. Aku harus mencari tahu alasan kenapa tubuh utama kita begitu tergesa-gesa, kata Raja sejati Gunung Ungu. Dan setelah mendengar itu, mereka pun bergegas pergi. Sementara itu, saat ini di Laut Timur, terlihat Fang Yuan yang bergerak dengan cepat melewati gumpalan awan putih. Tujuan utamanya adalah kembali ke perbatasan selatan. Tapi kecepatannya kali ini menurun drastis. Sial, terjadi lagi, kata Fang Yuan dengan kesal. Dia langsung turun dan menempatkan apertur abadinya di atas air. Lalu Fang Yuan masuk ke dalam apertur abadinya sendiri. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Fang Yuan harus berhenti dan menempatkan apertur abadinya dengan terburu-buru? Alasan Fang Yuan melakukan ini karena Fang Yuan merasakan kekuatan dari Gu batas gelap yang terus dikonsumsi dengan sangat cepat. Padahal Fang Yuan membutuhkan Gu batas gelap untuk menyembunyikan diri dari deduksi dan juga kehendak surga. Nah, kenapa kekuatan Gu batas gelap tiba-tiba dikonsumsi dengan begitu cepat? Menurut Fang Yuan, hal ini terjadi karena ada orang yang saat ini sedang melakukan penerawangan pada dirinya. Dan keadaan ini pun sebenarnya sudah terjadi berulang kali sejak Fang Yuan meninggalkan dataran utara. Berita tentang Liu Guanyi menjadi sangat terkenal. Sampai-sampai semua orang dari 5 wilayah kali ini mencoba mencari dirinya. Banyak ahli dari jalur kebijaksanaan yang melakukan pemotongan atau penerawangan
untuk mencari keberadaan dari Fang Yuan. Hasilnya, perjalanan Fang Yuan kali ini benar-benar molor. Dengan kecepatan Fang Yuan biasanya, seharusnya dia sudah mencapai perbatasan selatan hanya dalam waktu 10 hari. Tetapi saat ini sudah lebih dari 15 hari berlalu dan Fang Yuan masih sangat jauh dari tujuan. Setiap kubatas gelap mulai kehabisan kekuatan, maka Fang Yuan harus berhenti dan beristirahat. Dan setelah 1 atau 2 hari, baru dia akan kembali melanjutkan perjalanannya. Selama pemberhentiannya, Fang Yuan sendiri akan menghabiskan waktunya untuk mengatur kembali seluruh sumber daya yang ia miliki, menyempurnakan gerakan pembunuh ataupun mengerjakan kegiatan yang lain. Ada banyak hal yang harus Fang Yuan lakukan. Oh, satu lagi. Sejak Fang Yuan menyerap tanah terberkati terakhir kali, Fang Yuan juga sudah mengaktifkan gerakan pembunuh dari warisan sejati Heifan guna memperlambat waktu di dalam tanah terberkati miliknya. Jadi Fang Yuan sendiri tidak perlu khawatir pada bencana kesengsaraan yang akan datang. Dia masih punya banyak waktu. Namun meskipun dia tidak perlu memikirkan tentang bencana kesengsaraan, Fang Yuan masih harus memikirkan tentang esensi abadi. Karena setelah waktu di dalam aperturnya melambat, maka produksi esensi abadi miliknya juga ikut melambat. Sementara dia sudah menghabiskan banyak esensi abadi saat mengejar Ying Wuxie ke dataran utara, serta menghabiskan banyak esensi abadi saat pertarungan di pegunungan bersalju. Saat ini, kondisi esensi abadi milik Fang Yuan menjadi sangat terbatas. Dia harus segera menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini. Lalu kemudian, sebuah gusurat yang ada di dalam tanah terberkati miliknya menghampiri Fang Yuan. Ini gusurat dari rambut ke-6. Fang Yuan merasa aneh. Kemudian Fang Yuan pun memeriksa surat itu dan dia terkejut. Sekte bayangan ingin gencatan senjata denganku? Bahkan mereka mengatakan ingin bekerja sama. Fang Yuan tidak pernah menduga akan keluar tawaran seperti ini dari sekte bayangan. Oleh karena itu wajar kalau Fang Yuan merasa curiga. Bekerja sama dengan sekte bayangan seperti berjalan di atas seutas tali, gumam Fang Yuan. Dia tahu bahwa dirinya dan sekte bayangan tidak bisa saling percaya, apalagi mereka itu adalah musuh bebuyutan. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa berubah menjadi sekutu? Namun Fang Yuan tidak langsung menolak permintaan itu. Dia lalu mengirimkan surat balasan dan mencoba menyelidiki ketulusan dari sekte bayangan. Di dalam surat yang Fang Yuan kirimkan, dia langsung memberikan daftar permintaan. Dan salah satunya adalah kepemilikan dari Gusikap. Karena bagaimanapun, Gusikap masih menjadi milik Hellouland sampai saat ini. Artinya, jika waktu dari kesepakatan di antara Fang Yuan dan Hellouland telah habis, maka Fang Yuan masih harus mengembalikan Gusikap. Tapi, kalau Fang Yuan sampai kehilangan Gusikap, maka kekuatannya akan berkurang drastis. Itu bisa menjadi kerugian bagi Fang Yuan. Oleh karena itulah, Fang Yuan mengajukan persyaratan dengan kepemilikan dari Gusikap. Lalu setelah mengirimkan surat itu, Fang Yuan kembali melanjutkan aktivitasnya. Setelah 1 hari berlalu, Fang Yuan kembali menyimpan aperturnya. Lalu kali ini dia pergi ke arah barat daya. Di saat yang sama, di benua tengah, Peri Ziwei kini tampak duduk sambil terus menggunakan gerakan pembunuh abadi miliknya.
Tapi setelah beberapa saat dia pun berhenti. Tubuhnya penuh dengan keringat dan dia terlihat kelelahan. Saya sudah menggunakan 7 gerakan pembunuh, tapi saya tidak bisa menyimpulkan lokasi orang-orang kita yang telah pergi ke dataran utara, kata Priziwe sambil menghela nafas. Sementara itu, di samping Priziwe ada Duklong yang tubuhnya kini kembali kurus seperti orang tua. Tampaknya efek dari air mata naga sudah habis, jadi dia kembali menjadi kurus. Duklong membuka matanya dan berkata, "Sepertinya The Great Sun telah membuat banyak pengaturan di dataran utara." Lalu, apakah kamu sudah menyimpulkan lokasi dari Liu Guanyi? Priziwe pun menggelengkan kepala dengan wajah masam. Sayang sekali, dia seperti memiliki metode defensif untuk menghalangi pemotongan dari jalur kebijaksanaan. Duklong mendengar ini dan mengangguk. Baiklah, teruslah mencoba untuk menyimpulkan lokasi dari orang-orang kita dan juga Liu Guanyi. Sekarang, aku akan pergi ke gua naga tersembunyi. Setelah mengatakan itu, kita kembali lagi ke Laut Timur. Lagi-lagi Fang Yuan kali ini harus berhenti dan meletakkan aperturnya sendiri. Ini sudah beberapa hari berlalu. Saat ini Fang Yuan kembali merasakan kekuatan dari Gu Batas Gelap telah terkuras dengan sangat cepat. Tentu ini juga karena penerawangan yang dilakukan oleh Priziwe. Seperti biasa, Fang Yuan menunggu sampai kekuatan Gu Batas Gelap pulih. Lalu, Fang Yuan kembali mengaktifkan Gu Batas Gelap. Tapi kali ini agak berbeda, di mana Fang Yuan tidak langsung bergerak. Dia membuka pintu aperturnya untuk menyerap Ki Surga dan Bumi. Normalnya, para immortal akan melakukan hal semacam ini untuk mempertahankan apertur mereka. Apabila Ki Surga dan Ki Bumi di dalam apertur mereka habis, maka tanah terberkati mereka akan mulai goyah dan runtuh. Jadi secara berkala, para immortal akan mengisi kembali Ki Surga dan Ki Bumi di dalam apertur mereka dengan cara membuka pintu apertur mereka dan menyerap Ki Surga dan Ki Bumi yang ada di sekitar. Fang Yuan pun melakukan hal ini. Namun memang sejak memiliki sungai arus balik, dia menjadi lebih sering menyerap Ki Surga dan Bumi. Bahkan dalam perjalanannya dari dataran utara sampai saat ini, Fang Yuan sudah menyerap Ki Surga dan Ki Bumi sebanyak 2 kali. Peningkatan kebutuhan Ki Surga dan Ki Bumi memang akan sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang ada di dalam apertur. Dalam kasus Fang Yuan, sungai arus balik adalah penyebab utama kenapa Ki Surga dan Ki Buminya habis dengan cepat. Ya, sungai arus balik menjadi beban yang berat untuk apertur Fang Yuan. Tapi, meskipun begitu, Fang Yuan akan tetap menempatkan sungai arus balik di dalam tubuhnya, karena sungai arus balik memiliki banyak kelebihan. Seperti sebelumnya, Fang Yuan mencoba untuk memurnikan tubuh zombie miliknya di dalam sungai arus balik. Meskipun sayang sekali percobaan pertama itu belum berhasil. Fang Yuan berpikir bahwa sepertinya dia harus membuat gerakan pembunuh untuk menyingkirkan tanda Dao jiwa yang ditinggalkan Ying Wuxie di dalam tubuh zombie miliknya. Kemudian, setelah 3 hari beristirahat dan mengisi Ki Surga dan Ki Bumi serta kekuatan dari Gu Batas Gelap, Fang Yuan kembali melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan ini, Fang Yuan kembali mendapatkan surat balasan dari rambut ke-6. Di dalam surat itu ditegaskan bahwa kalau Fang Yuan menginginkan Gu Sikap, dia harus bergabung dengan Sekte Bayangan terlebih dahulu. Selain itu,
Mereka kali ini juga menyebutkan tentang cacat dari tubuh abadi berdaulat yang Fang Yuan gunakan saat ini. Ketika Fang Yuan membaca surat ini, dia tampak mengernyitkan dahi. Cacat? Apakah mereka sedang membodohiku? Ataukah mereka justru mengatakan kebenaran? Fang Yuan kembali berpikir dan mencoba bernegosiasi lagi. Dia kembali mengirimkan surat balasan. Setelah itu Fang Yuan melanjutkan perjalanannya. Tapi kali ini dia bisa melihat bahwa di sepanjang jalan yang ia lewati terdapat bekas pertempuran. Karena memang searah, maka Fang Yuan mencoba mengikuti jejak pertempuran itu. Sementara itu, saat ini Ying Wuxie dan yang lain akhirnya telah mencapai Laut Timur dan melewati dinding batas regional. Kemudian, mereka segera menemukan sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni, dan Ying Wuxie memberikan komando pada He Laolan dan Bai Ning untuk membangun formasi besar yang sebelumnya telah diberikan oleh Raja Sejati Gunung Ungu. Sementara Ying Wuxie sendiri segera melakukan pemurnian untuk melarutkan batu emas ungu. Batu ini adalah batu yang menyimpan tubuh dari Raja Sejati Gunung Ungu. Dan ini adalah salah satu metode yang ia gunakan untuk tertidur serta untuk melewati dinding batas regional. Karena pada dasarnya, Raja Sejati Gunung Ungu adalah seorang ahli peringkat 8. Tidak mudah baginya untuk melewati dinding batas regional. Namun, berbeda. Kalau dia menyegel dirinya seperti ini, dia bisa menyembunyikan semua auranya, sehingga dia tidak lebih seperti batu biasa. Waktu pun berlalu, dan akhirnya formasi Gu berhasil diaktifasi, dan batu emas ungu yang mengurung Raja Sejati Gunung Ungu kini telah mencair. Perlahan, Raja Sejati Gunung Ungu membuka mata. Laut Timur. Di depan Raja Sejati Gunung Ungu terlihat hamparan lautan yang sangat luas. Namun tidak ada waktu untuk terpukau. Dia segera mengendalikan formasi yang ada di sana dan menghapus semua jejak mereka, sehingga orang lain tidak akan bisa menemukan lokasi mereka. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika mereka menyadari bahwa tempat itu yang seharusnya menjadi jalur dari sungai waktu ternyata telah kehilangan sungai waktu. Sebelumnya, Ying Wuxie memang sempat meninggalkan sungai waktu di tempat itu sebelum dia pergi ke dataran utara. Tapi kali ini, sungai waktu ternyata sudah ditemukan oleh orang lain dan diambil oleh mereka. Situasi di sana tampak gelap. Tetapi Raja Sejati Gunung Ungu mengatakan bahwa itu bukan masalah. Mereka bisa pergi ke tempat satunya, karena di sana juga ada sungai waktu. Lantas setelah beristirahat selama beberapa hari, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi yang kedua. Nah, sekarang kita akan lompat lagi ke tempat yang lain. Di salah satu tempat di Laut Timur, terlihat Hua Die yang kini berbaring di tangan seorang laki-laki. Masih ingatkah dengan Hua Die? Dulu, Hua Die pernah muncul saat Fang Yuan akan masuk ke dalam aliran laut yang bergejolak. Hua Die ini adalah bawahan dari Miao Mingzhen, seorang ahli peringkat 7 di Laut Timur. Saat ini, Hua Die tampak terluka. Sepertinya mereka baru saja jatuh dalam pertempuran dengan musuh yang kuat. Sementara itu, sang pria yang bersama Hua Die dikenal dengan nama Feng Jian, yang mana mereka berdua itu adalah bawahan dari Miao Mingzhen. Dan sebenarnya ada 3 orang. Satu orang lagi adalah Gui Qiye. Tapi Gui Qiye tidak ada bersama dengan mereka saat ini. Ya, sayang sekali. Kali ini mereka hanya melakukan perjalanan berdua
tetapi mereka justru bertemu dengan musuh yang berada di peringkat 7, meskipun musuh itu hanyalah seorang zombie abadi. Sayangnya, kemampuan mereka berdua terpaut jauh dengan zombie abadi itu, sehingga mereka berdua pada akhirnya berakhir dalam kondisi yang mengenaskan seperti sekarang. Sebuah suara terdengar. Sudah menyerah saja. Serahkan bubuk siklus tahun yang tersisa padaku, kata Gwen. Gwen adalah nama zombie abadi yang mengejar Huadie dan juga Feng Jian. Bajingan sombong, Tuan kami tidak akan melepaskanmu dengan mudah setelah ini, seru Huadie yang mencoba mengancam Gwen. Tapi Gwen dengan santai berkata, kalian berdua benar-benar tidak tahu posisi kalian. Sekarang, karena kalian tidak mau menyerahkan bubuk itu padaku, maka matilah. Segera Gwen menyerbu ke depan dengan kekuatan yang besar. Tetapi tiba-tiba seekor naga laut muncul di depan Huadie, dan naga itu menghentikan Gwen. Gwen pun terkejut. Dia menjadi marah. Bajingan, beraninya kau ikut campur. Gwen kemudian melepaskan petir dari telapak tangannya dan menyerang naga laut itu. Tapi sang naga membalas. Dia membuka mulut dan melepaskan nafas naga. Kekuatan naga laut itu berada di peringkat 7. Jadi tentu dia tidak kalah dengan Gwen yang hanya seorang zombie abadi. Pada akhirnya, setelah pertarungan yang sengit, Gwen tidak punya pilihan lain selain mundur. Karena pertarungan jangka panjang hanya akan merugikan bagi zombie abadi. Sementara itu, saat ini, Huadie dan juga Feng Jian tampak tidak percaya kalau mereka diselamatkan oleh seekor naga laut. Namun jelas bahwa sosok ini bukanlah naga laut yang sesungguhnya, melainkan transformasi dari seseorang. Dan setelah itu naga laut pun berubah menjadi seseorang yang familiar. Melihat itu, Huadie tampak terkejut dan berseru, Tuan Juying. Fang Yuan pun tersenyum. Ya, sebenarnya ketika Fang Yuan bertemu dengan Huadie kali itu, dia memang menggunakan penyamaran. Dia dikenal dengan nama Juying. Dan sebenarnya Fang Yuan sudah mengamati pertarungan ini dari jauh. Ketika Fang Yuan melihat bahwa Huadie yang sedang diserang, dia pun memutuskan untuk berubah menjadi naga laut. Bukan naga perak ya, karena kalau naga perak nanti langsung ketahuan kalau Fang Yuan itu adalah Liu Guanyi. Maka dia menggunakan transformasi naga laut. Fang Yuan menggunakannya lalu untuk menyelamatkan Huadie. Dan setelah mengusir Gwen, Fang Yuan pun berubah menjadi Juying menggunakan wajah familiar. Huadie, siapa pria ini? Tanya Feng Jian. Huadie pun menjelaskan, dia adalah Tuan Juying. Sebelumnya kita berhasil menemukan lokasi dari sungai waktu, itu berkat bantuannya. Oh, jadi Anda Tuan Juying. Terima kasih atas semua yang Anda lakukan. Saya tidak tahu bagaimana cara kami untuk membalas kebaikan Anda, kata Feng Jian yang kini menjadi penuh dengan semangat dan memberi salam pada Fang Yuan. Sementara, Fang Yuan sendiri tersenyum. Dia berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya kebetulan lewat dan melihat kalian dalam masalah. Jadi, aku membantu kalian. Tidak perlu dipikirkan. Mendengar itu, mereka berdua pun menjadi sangat gembira. Namun segera ekspresi dari Huadie menjadi masam. Fang Yuan pun bertanya, "Peri Huadie, apa yang sedang kamu pikirkan?" Huadie terkejut dan menjawab, "Ah, Tuan Juying, sebenarnya saat ini kami tengah dalam misi. Tuan kami meminta untuk mengumpulkan bubuk siklus tahun.
karena salah seorang kenalannya membutuhkan itu. Tuan kami pun sudah berjanji akan membawakannya pada saat konferensi dagang. Tapi waktunya hanya tinggal beberapa hari. Kami tidak bisa mendapatkan bubuk siklus tahun yang cukup dalam waktu yang dekat ini. Maka saya merasa sedih karena telah gagal menjalankan tugas dari tuan kami. Konferensi dagang, gumam Fang Yuan dalam hati. Ini adalah kesempatan untuk menambal kekurangannya saat ini. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Fang Yuan telah kehabisan esensi abadi. Jadi, kalau dia bisa mengikuti konferensi dagang ini, Fang Yuan mungkin bisa mendapatkan beberapa esensi abadi, serta mendapatkan beberapa keuntungan yang lain. Oleh karena itu, sekarang Fang Yuan tersenyum. Dia berkata, "Kupikir Tuan Miao akan mengerti pada kondisi kalian. Lagi pula, meski kalian kehilangan bubuk siklus tahun, tapi kalian masih hidup. Itu adalah berkah yang tak ternilai. Karena selama kalian masih hidup, kalian bisa mengumpulkan bubuk siklus tahun yang lain." Mendengar itu, Feng Jian pun tertawa. Apa yang Tuan Chu katakan itu ada benarnya. Kita harus optimis. Mendengar itu, Hua Die pun tersenyum. Lalu Fang Yuan berkata, "Oh, terkait dengan konferensi dagang, apakah mungkin aku untuk mengikutinya? Aku memiliki beberapa kue immortal yang ingin kujual." Tanya Fang Yuan dengan sopan. Hua Die dan Feng Jian saling bertukar pandang. Lalu Feng Jian berkata, "Konferensi dagang kali ini berbeda dengan konferensi dagang biasanya. Levelnya cukup tinggi, bahkan kami tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Namun, Tuan kami memiliki kuasa untuk memberikan rekomendasi. Karena Tuan Cuying telah menyelamatkan kami, maka kami akan mencoba untuk menanyakan hal ini pada Tuan kami. Apakah nanti Anda bisa mengikuti konferensi atau tidak?" Mendengar itu, Fang Yuan tersenyum lagi. "Kalau begitu, aku akan mengandalkan kalian." Akhirnya, mereka bertiga pun pergi menuju lokasi di mana Miao Mingzhen berada. Sepanjang perjalanan, Fang Yuan berpikir bahwa kalau dia bisa mengikuti konferensi ini, maka itu akan sangat baik baginya. Sesungguhnya ada banyak alasan kenapa Fang Yuan harus mengikuti konferensi ini. Pertama, tadi sudah disebutkan Fang Yuan kekurangan esensi abadi. Lalu kemudian yang kedua, ini menjadi alasan utama, di mana nama yang Fang Yuan gunakan tengah naik daun. Jadi dia tidak bisa terlalu banyak mengekspos diri. Oleh karena itu, kekuatan Fang Yuan pun menjadi berkurang karena banyak gerakan pembunuh yang tidak bisa ia gunakan. Misalnya adalah transformasi naga perak. Karena sekali dia menggunakan transformasi naga perak, maka identitasnya sebagai Liu Guanyi juga akan langsung terbongkar. Fang Yuan juga tidak bisa menggunakan sungai arus balik, sama seperti alasan sebelumnya. Pada akhirnya, Fang Yuan harus mencari opsi untuk tetap bisa menjaga rahasianya. Jadi, dia ingin mendapatkan beberapa material. Mungkin juga adalah gua abadi, sehingga nanti Fang Yuan bisa membuat gerakan pembunuh yang baru. Itulah tujuan Fang Yuan. Dan setelah dia sampai di tempat Miao Mingzhen, dia disambut dengan baik. Miao Mingzhen bersikap sangat kooperatif. Dia adalah karakter yang sangat baik, seperti yang pernah ia dengar di kehidupan sebelumnya. Dan mengenai konferensi dagang, Fang Yuan pun mendapatkan rekomendasi dari Miao Mingzhen. Jadi pada akhirnya, mereka berdua pun pergi menuju ke tempat di mana konferensi akan dilakukan. Nah, sekian kisah hidup Fang Yuan kali ini. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.